Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Suryani, NPM 1834020187. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Materi yang pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terdiri dari berbagai benda dan alam tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Selanjutnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup antara lain iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan memenuhi keutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga dan agar sumber daya alam tidak lekas habis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menghemat dalam pemakaian, misalnya penghematan penggunaan kendaraan bermotor, maka berarti penghematan menggunakan bahan bakar. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga hubungan tersebut memberikan beban sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada batas ambang. Selanjutnya, hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian dan sumber daya alam. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau yang disebut PKLH, baik formal maupun non-formal. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal adalah monolitik, tingkat perguruan tinggi, dan integratif, tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas. Selanjutnya, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dan sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal sampai dengan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Selanjutnya, pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya baik juga. Hal itu disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasaran sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, melalui keluarga, melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui media komunikasi, baik media cetak, elektronika, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian ada di dalam masyarakat setempat. Selanjutnya, materi yang kedua,
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Upaya peningkatan sumber daya manusia minimal ada 4. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusia seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan permukiman yang sehat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan, lingkungan kerja, lapangan kerja, dan perekonomian. Yang kedua yaitu manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia dapat berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan kehidupan terutama dalam hal makanan jika dibandingkan dengan makhluk lain selain yang ada di dalam ekosistem. Manusia mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan tempat hidupnya atau terdapat organisme lain. Yang ketiga, bentuk hubungan melalui dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam disebut dengan hubungan timbal balik. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Pemanfaatan sumber daya alam adalah interaksi manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, penggunaan sinar matahari, energi, dan uap panas bumi yang untuk pembangkit listrik. Selain pemanfaatan sumber daya lainnya, contohnya ada juga adalah manusia menda. Yang terakhir, pendidikan juga memiliki peran sebagai suasana masyarakat yang damai, bahagia dan tentram, di mana setiap individu di masyarakat itu saling memahami dan mengerti, saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai, dan saling sayang menyayang dengan sesama dan terbentuknya pondasi moral yang kuat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.